إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari nikmat tersebut. Kebanyakan manusia baru sadar ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat tersebut adalah nikmatus sihah wa ni'matul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Jumat kali ini saya akan memberikan dua nasihat yang kita ambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Yang pertama bagi orang-orang yang sedang ditimpa musibah oleh Allah dengan penyakitnya. Dan yang kedua nasihat bagi keluarga yang mereka sedang merawat, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, mungkin anak-anaknya selama berada di rumah sakit ini. Perlu kita ketahui bahwasanya musibah yang Allah turunkan kepada kita tidak pernah lebih banyak daripada nikmat. Ingat itu coba. Musibah yang Allah turunkan untuk kita tidak pernah lebih besar daripada nikmat yang pernah kita rasakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifatnya manusia, Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak tidak berterima kasih kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kanud adalah ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Sifat kanud ini sifat yang buruk pada diri manusia yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya'uddul masaib. Dia suka menghitung musibah. Wa yansan ni'am. Ketika dia dapat penyakit, seakan-akan sepanjang hidupnya dia sakit terus. Ketika dia mendapatkan ujian, seakan-akan dia merasakan ujian sepanjang hayatnya. Padahal kalau seandainya dia jujur melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang diturunkan kepada manusia. Tidak ada orang yang tidak sakit. Bahkan orang-orang saleh sebelum kita, mereka disuruh bersabar oleh Allah dengan penyakit-penyakitnya. Lihatlah Nabi Ayyub alaihi salam, seorang nabi, seorang pilihan Allah. Kata istrinya kepada Ayyub, wahai Ayyub, engkau telah sakit dalam hitungan tahun yang sangat banyak. Ada yang mengatakan Ayyub sakit 7 tahun. Ada yang mengatakan Ayyub alaihi salam sakitnya 18 tahun. Istrinya mengatakan, wahai Ayyub, kenapa engkau tidak pernah minta kepada Allah disembuhkan? Artinya Ayyub selalu dia puji Allah, selalu dia berprasangka baik kepada Allah. Maka kata Nabi Ayyub alaihi salam, Allah telah menganugerahkan kesehatan kepadaku puluhan tahun. Sekarang Allah uji dengan hitungan tahun, 7 tahun.
kenapa aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang sulit, namun bagi orang yang beriman, musibah tersebut hanya akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disebutkan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah itu bukanlah dengan angan-angan kosong kalian, dan bukan pula dengan angan-angan kosongnya ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, diceritakan bahwasanya Abu Bakar pernah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Alasta tamrat? Bukankah engkau pernah sakit? Alasta tamsab? Bukankah engkau pernah diuji oleh Allah? Alasta tahzan? Bukankah engkau pernah bersedih? Alasta tusibakal lau'a? Apakah engkau juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar mengatakan, bala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuwa ma tujzauna bihi, akhrajahu Ahmad. Maka sungguh semua yang engkau rasakan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasnin wala adha hatta syaukati yushakuha. Tidaklah seorang muslim ini ketika dia diuji oleh Allah dengan penyakit, gangguan, kegelisahan, kesedihan, sampai duri yang menusuk kakinya, maka niscaya semua itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang hamba hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah. Seluruh para nabi dan para rasul, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan rasa sakit 2 kali lipat daripada manusia biasa. Dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di hari akhirat. Juga di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bagian dari hadiah untuk orang-orang yang sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, maka di dunia ini Allah segerakan hukuman bagi dia. Artinya dia mungkin sakit, berobat sana, berobat sini, belum sembuh. Allah segerakan bagi dia hukuman di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang Allah inginkan keburukan baginya, Allah tidak memberikan mereka ujian di dunia ini, tetapi Allah berikan mereka ujian yang sempurna, siksaan yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka berprasangka baiklah kepada Allah dengan segala penyakit, dengan segala gangguan, dengan segala kegelisahan. Karena seorang yang beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bisa berbahagia karena dia tahu dosa-dosanya sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ma'asyiral muslimin sedang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hadis-hadis yang perlu kita sampaikan kepada